Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Roni Bogara MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Telaah Kurikulum dan Kapasitas Sekolah Dasar. Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kai Pradidya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan di negara Irlandia. Baik, yang pertama ada profil negara Irlandia. Irlandia terletak di bagian barat Laut Eropa di sebuah pulau yang merupakan pulau terbesar kedua di Kepulauan Inggris. Irlandia terdiri dari dua negara, yaitu Republik Irlandia dan Irlandia Utara. Republik Irlandia adalah negara berdaulat, sedangkan Irlandia Utara merupakan bagian dari United Kingdom. Irlandia memiliki nama resmi yaitu Irlandia. Ibu kotanya adalah Dublin. Bentuk pemerintahan kesatuan parlementer Republik Konstitusional. Luas wilayahnya mencakup 70.273 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Irlandia sendiri dan bahasa Inggris. Mata uang yang digunakan di negara Irlandia adalah euro. Presiden saat ini adalah Michael D. Hagen. Populasi di negara Irlandia mencakup 5.159.536 juta jiwa. Berikutnya ada ekonomi Irlandia. Perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat adalah pendorong utama ekonomi Irlandia dalam dekade terakhir, mempekerjakan seperempat tenaga kerja sektor swasta dan membayar 80% pajak bisnis Irlandia. 14 dari 20 perusahaan teratas Irlandia pada pergantian tahun 2017 adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat dan 80% perusahaan multinasional asing di Irlandia berasal dari Amerika Serikat juga. Perusahaan tersebut seperti Apple, Google, Microsoft, dan Facebook. Oke, selanjutnya ada sistem pendidikan. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam sistem pendidikan di negara Irlandia adalah yang pertama, pendidikan wajib dimulai pada usia 6 tahun dan berlangsung hingga usia 16 tahun. Yang kedua, anak-anak dapat mengikuti prasekolah sejak mereka berusia 2 tahun 8 bulan. Yang ketiga, pendidikan dasar biasanya dimulai pada usia 4 hingga 5 tahun. Yang keempat, universitas dan perguruan tinggi di Irlandia memiliki pendekatan pembelajaran yang mendalam dan kreatif. Yang kelima, program Irlandia bertujuan untuk membantu mahasiswa asing. Yang keenam, sebagian besar lembaga pendidikan menerima dana pemerintah. Adapun kurikulum di Irlandia terdiri dari beberapa bidang utama, yaitu bahasa, matematika, pendidikan sosial, lingkungan, dan sains. Kemudian ada pendidikan seni, termasuk seni visual, musik, dan drama. Ada juga pendidikan jasmani, ada juga pendidikan sosial, pribadi, dan kesehatan. Selanjutnya adalah pendidikan di Irlandia. Pembagian pendidikan di Irlandia. Pendidikan di Irlandia terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada pendidikan tingkat pertama atau pendidikan tingkat dasar, primary education. Nah, sistem pendidikan pertama menekankan sebuah pendekatan yang berpusat pada anak dan didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan yang berkualitas tinggi memungkinkan anak-anak untuk merealisasikan potensi mereka sebagai individu dan menjalani kehidupan mereka sepenuhnya sesuai dengan tahap-tahap perkembangan tertentu. Yang kedua ada pendidikan tingkat kedua atau secondary education. Pendidikan menengah di Irlandia bertujuan untuk membangun di atas fondasi pendidikan dasar untuk memberikan lingkungan belajar yang komprehensif dan berkualitas tinggi untuk memungkinkan siswa untuk hidup dan untuk tinggal di
dengan menyadari potensi mereka sebagai individu dan warga negara. Yang ketiga ada pendidikan tingkat ketiga atau tertiary education. Tertiary education merupakan pendidikan yang terdiri dari sejumlah sektor seperti sektor universitas, sektor teknologi, dan pendidikan perguruan tinggi yang secara substansial dibiayai oleh negara. Dan itu ada jumlah perguruan tinggi swasta independen. Ada 7 universitas dan ketujuh universitas tersebut bersifat otonom dalam menjalankan kurikulum yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan universitas-universitas tersebut. Tersebut juga menawarkan program gelar tingkat sarjana, tingkat master, dan dokter. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pendidikan di Irlandia. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan pertama adalah sistem pendidikan yang berkualitas dan diakui dunia. Yang kedua, biaya pendidikan lebih rendah dibandingkan di negara Inggris. Yang ketiga, siswa dibekali dengan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, siswa dapat beradaptasi dan mengenal budaya asli Irlandia. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan pertama adalah sistem pendidikan di Irlandia mengabaikan ketidaksetaraan yang dialami anak-anak dari latar belakang kurang mampu. Yang kedua, anak-anak yang lahir di rumah tangga miskin atau tinggal di daerah tertinggal berisiko mengalami kegagalan pendidikan. Selanjutnya ada presentasi anggaran pendidikan. Dalam pengeluaran pendidikan sebagai proporsi pengeluaran, negara Irlandia berada di atas rata-rata OECD, yaitu 10%. Namun, dalam pengeluaran pendidikan sebagai presentasi produk domestik bruto (PDB) dan PDB, Irlandia berada di peringkat terakhir dibandingkan negara maju lainnya. Anggaran pendidikan di Irlandia untuk tahun 2024 adalah 10,5 miliar euro atau jika dirupiahkan sekitar 173,25 triliun rupiah. Anggaran ini merupakan total pendanaan untuk sekolah dasar dan pasca dasar yang tertinggi sepanjang sejarah. Selanjutnya adalah perubahan kurikulum di negara Irlandia. Menurut NCCI, National Council for Curriculum and Assessment, perubahan kurikulum di Irlandia biasanya dilakukan setiap 10 hingga 15 tahun. Namun, prosesnya bisa lebih fleksibel tergantung pada kebutuhan dan perkembangan kebijakan. Adapun proses perubahan kurikulum tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada review dan evaluasi. Kurikulum dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Yang kedua, konsultasi dengan stakeholder. Melibatkan guru, orang tua, siswa, dan ahli pendidikan dalam proses pengembangan dan revisi kurikulum. Yang ketiga, implementasi bertahap. Perubahan biasanya disiapkan secara bertahap untuk memberi waktu bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum. Yang terakhir adalah gaji guru. Gaji rata-rata guru di Irlandia mencapai 45.000 US dollar atau setara dengan 681 juta rupiah per tahun dan sekitar 56 juta rupiah per bulan. Irlandia memiliki sistem pendidikan yang kuat yang mendukung reputasi globalnya. Jika dibandingkan dengan Jerman, Australia, Denmark, Belanda, dan Amerika Serikat, gaji di negara Irlandia masih terbilang cukup tinggi. Juga dicatat bahwa total waktu pengajaran wajib bagi guru lebih tinggi sekitar 166 hari. Guru juga berhak mendapatkan cuti tahunan yang wajib selama 4 minggu per tahun, yang setara dengan 20% dari waktu kerja.
Cuti tahunan wajib ini harus diambil selama periode penutupan sekolah, seperti Natal, Paskah, dan musim panas. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.